Ada berita apa aja sih di Taiwan? Atau libur bingung mau kemana? Gimana sih studi dan kerja di Taiwan? Yuk dengarkan langsung RTI FM Online setiap Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Halo teman-teman RTI FM Online semuanya. Apa kabar nih kalian yang di sana? Semoga selalu baik-baik saja ya, dan kami akan mendoakan kalian juga. Dan seperti biasa nih, kita berdua hadir kembali ya di acara RTI FM Online. Tentu saja balik lagi sama saya Linda Dan juga saya Cindy. Kita hadir dalam acara setiap hari Jumat, yaitu Pekan Interaktif. Dan seperti biasa ya teman-teman ya, karena ini adalah acara di hari Jumat yang berjudul Pekan Interaktif, maka dari itu kami berdua akan memberitahukan berbagai informasi yang sangat menarik nih, terkait dengan Taiwan, terkait dengan Indonesia, ataupun terkait dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Dan tentu saja kadang-kadang juga ada kegiatan wawancara nih dengan orang-orang atau tamu-tamu istimewa yang hadir di studio RTI. Dan terkait dengan hari ini ya, kita akan memberitakan beberapa berita utama pilihan. Yang pertama ada apa nih Kak Cindy? Ada hasil rata-rata tes TOEIC di Taiwan mencatat rekor terbaru. Kemudian ya, untuk berita pilihan kedua ini kita juga punya berita terkait dengan karakter asli Taiwan, yaitu IP Star Pop Park yang hadir untuk pertama kalinya di Creative Expo Taiwan. Dan terakhir kita punya wawancara dengan bintang tamu spesial yang bernama Pratama Nugraha atau yang dikenal sebagai Tam nih teman-teman. Dia merupakan chef plant-based food nih atau chef makanan vegetarian. Jadi mengapa sih dia memilih untuk menjadi chef vegetarian dan bagaimana perjalanannya? Kita akan simak semuanya setelah selingan yang berikut ini. Warga Taiwan yang mengikuti tes TOEIC atau tes kemampuan bahasa Inggris pada tahun 2024 mencatat skor rata-rata terbaik mereka sejak pertama kali ditawarkan di Taiwan pada tahun 2001. Warga Taiwan memperoleh skor rata-rata 581 dari batas maksimum 990 pada tes yang sebelumnya dikenal sebagai tes bahasa Inggris untuk komunikasi internasional atau Test of English for International Communication, naik 13 poin dari tahun 2003, ungkap perusahaan jasa ujian yang berbasis di Taipei Chunxin Ltd. Peserta tes TOEIC yang mengalami peningkatan paling besar adalah mereka yang berusia antara 15 dan 17 tahun, yang mengaitkan skor rata-rata kelompok usia tersebut sebesar 622, naik 38 poin dari tahun 2023 dengan universitas-universitas di Taiwan yang mencantumkan skor tes tersebut sebagai acuan dalam aplikasi sekolah. Sementara itu, kelompok usia dengan skor rata-rata tertinggi, yaitu 634, adalah kelompok usia 25 sampai 29 tahun, kemungkinan karena tuntutan pasar kerja yang dimasuki oleh orang-orang dalam kelompok usia tersebut, kata Chunxin. Dalam sebuah laporan yang dirilis pada pertengahan Mei oleh ITS atau Educational Testing Service tentang peserta tes TOEIC di seluruh dunia pada tahun 2024, 27% dari mereka mengikuti tes TOEIC untuk melamar pekerjaan, 26% untuk belajar, dan 26% untuk kelulusan. Dalam laporan tersebut, berdasarkan jawaban yang diberikan oleh peserta tes dalam kuesioner sebelum mengikuti tes, Taiwan terdaftar bersama Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan sebagai negara dengan persentase terbesar peserta tes yang menjawab bahwa mereka hanya perlu menggunakan bahasa Inggris untuk 1 hingga 10% dari kehidupan sehari-hari mereka.
Jepang berada di posisi pertama dengan 44%, Taiwan dan Tiongkok masing-masing 43%, dan Korea Selatan 39% menurut laporan ITS yang mencatat bahwa sebagian besar peserta tes atau hampir 3,23 juta yang termasuk dalam laporan ini berasal dari Asia. Meskipun 32% dari seluruh peserta tes menyatakan bahwa membaca adalah keterampilan bahasa Inggris yang paling sering mereka gunakan, peserta tes di Taiwan memiliki persentase tertinggi yang menyatakan bahwa membaca adalah keterampilan bahasa Inggris yang paling sering mereka gunakan, yaitu 42%, diikuti oleh Tiongkok dan Peru, keduanya dengan 39%, dilansir dari laporan ITS. Pada tahun 2024, peserta tes di Lebanon mencatat skor rata-rata tertinggi, yaitu 853 di antara 39 negara asal yang tercantum dalam laporan ITS, diikuti oleh Jerman dengan skor 811 dan India dengan skor 772. Peserta tes di Costa Rica mencatat skor rata-rata 768 atau tertinggi di Amerika Latin, diikuti oleh Peru dengan skor 724. Di Asia, Filipina dengan skor 719 berada di posisi kedua setelah India, sementara Korea Selatan dengan skor 678 dan Malaysia dengan skor 668 masing-masing berada di posisi ketiga dan keempat. Peserta tes di Tiongkok mencatat skor rata-rata 561, sementara peserta tes Hong Kong memperoleh skor rata-rata 547, Indonesia rata-rata 468, Myanmar rata-rata 580 dan Vietnam rata-rata 570. Creative Expo Taiwan 2025 akan diselenggarakan pada 2 hingga 11 Agustus mendatang. Pameran budaya akan dibuka di Taman Budaya dan Kreatif Songshan atau Songshan Creative and Cultural Park pada 2 Agustus. Sementara pameran merek akan dimulai pada 5 Agustus bertempat di Nankang Exhibition Center. Selain merek-merek budaya dan kreatif ternama yang populer, Kementerian Kebudayaan Taiwan atau MOC juga meluncurkan area pameran baru untuk pertama kalinya, yaitu IP Star Pop Park untuk tahun ini. Terdiri dari 34 kelompok karakter asli Taiwan yang disubsidi dalam proyek IP. Area pameran ini sepenuhnya akan menampilkan beragam pesona merek-merek kekayaan intelektual lokal Taiwan di pusat pameran Nankang. Kementerian Kebudayaan menunjukkan bahwa pengembangan lisensi merek karakter Taiwan telah diluncurkan sejak tahun 2024 dan 34 karakter asli dengan penceritaan, visi budaya, dan potensi komersial telah terpilih. Rencananya adalah untuk membantu merek-merek memperdalam wawasan dunia mereka, memperluas materi resmi, memproduksi konten audiovisual dan grafis, serta menyelenggarakan kegiatan pencocokan melalui dukungan berbagai sumber daya. Tahun ini, IP Star Pop Park akan dibangun di area pameran untuk pertama kalinya, dengan skala panggung presentasi yang besar untuk 34 merek IP atau hak kekayaan intelektual, menggemakan tema pameran budaya 2025 dan menggunakan lautan IP untuk melambangkan ambisi IP Taiwan menghadapi pasar internasional. Area pameran membagi karakter dalam berbagai tema, yaitu perjalanan, petualangan, makanan, pendidikan, dan penyembuhan. Dalam pameran tersebut ada Sweet House yang menggemaskan, kemudian ada Haijon, Paparaya, Duck Bill the Animal Detective, Takokuma, Shibudi, Balloon Moon, dan W-Dog. Dengan instalasi visual utama, cerita karakter, audio, dan video, pengalaman interaktif, serta 4 titik check-in foto, memungkinkan para penggemar untuk memiliki banyak indera dan resonansi emosional. Bagi yang tidak dapat menghadiri pameran secara langsung, Cultural Expo juga akan bekerja sama dengan Simon Red House untuk mengadakan acara pop-up store selama 2 bulan, mulai 29 Juli hingga 28 September.
agar para penggemar dapat membeli produk karakter IP imut favorit mereka kapan saja. Selain itu, Cultural Expo tahun ini juga akan merencanakan zona bisnis B2B selama 7 hari untuk pertama kalinya, sekaligus menyelenggarakan 5 sesi pengarahan IP, 5 acara kilat pertukaran kartu nama, dan berbagai pertemuan bisnis tatap muka. Diharapkan, melalui platform profesional dan beragam interaksi pameran ini, para pembeli domestik dan mancanegara di bidang penerbitan, film dan televisi, animasi, game dan alat tulis dapat melihat potensi dan pesona karakter asli Taiwan. Demikianlah 2 berita utama yang kami bacakan di hari ini. Selanjutnya, mari kita masuk ke segmen wawancara di acara Pekan Interaktif. 无限的爱向全世界传开，永恒的关怀来自台湾之音 RTI。 Halo teman-teman RTI FM online semuanya, kita kembali lagi nih di segmen wawancara. Dan kali ini dalam acara wawancara di hari ini kita kedatangan lagi tamu khusus dari Indonesia. Beliau sendiri sebenarnya adalah seorang chef alias koki terkait dengan tanaman. Ya, kalau bahasa yang kerennya sih sekarang plant-based chef ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian pengen tahu siapa sih sebenarnya beliau, yuk langsung aja. Siapa nih yang hadir di sini? Halo semuanya, aku Tamtam, seorang plant-based chef dari Indonesia. Ya, aku asli Indonesia. Dan aku di sini lagi liburan udah 3 minggu. Kemudian kemarin aku lagi join di program exchange dengan Slow Food di Hualien selama seminggu. Belajar indigenous culture-nya Taiwan. Gitu. Wah, ini menarik banget nih ya. Kayaknya udah banyak yang penasaran kegiatan-kegiatan apa aja sih yang bakal dilakuin sama Kak Tamtam ini ya. Tapi sebelumnya kita mungkin mau kenalan sedikit dulu nih buat kalian yang mungkin belum mengenal siapa sih Tamtam ini sebenarnya. Nah, Tamtam ini sebenarnya nama aslinya bukan Tamtam, tapi nama asli juga nih. Benar. Boleh nih tahu nama aslinya adalah Muhammad Pratama Putra Nugraha ya. Wow, ini namanya bagus banget nih teman-teman. Tapi kemudian kenapa nih dipanggil Tamtam? Kebetulan itu adalah nickname aku dari lahir. Ayahku yang ngasih sebenarnya. Jadi dua-duanya Muhammad Pratama Putra Nugraha dan Tamtam adalah nama dari ayahku, dari orang tuaku. Jadi aku nggak bisa bilang Tamtam itu nama palsu atau nama stage name doang, tapi soalnya bukan. Jadi kenapa ya dibilang Tamtam nggak tahu ya, ayahku yang milih. Tamtam mungkin karena ada sedikit kaitannya dengan Pratama. Jadi Tamtam. Kebetulan kakakku dan adikku juga semua ada nickname-nya masing-masing. Kakakku Buzz dari nama aslinya Raya Dakota tapi panggilannya Buzz. Kemudian adikku nama aslinya Bilal Kunaifi tapi nama panggilannya adalah Kiko. Wow, ini menarik sekali ya. Jadi nickname-nya lucu-lucu nih Kak Tamtam nih ya. Tapi nama Tamtam sendiri emang sangat menyenangkan sih ya untuk didengar juga nih. Dan untuk manggilnya juga enak gitu ya. Dan Tamtam sendiri kalau kita boleh tahu, ini kan sekarang menjadi plant-based chef ya. Tapi awalnya tertarik sama kegiatan masak-memasak tuh dari kapan sih? Bisa dibilang paling awal sih sebenarnya nggak awal-awal banget kayak sebagaimananya orang biasanya ngomong kayak dari kecil atau dari bayi gitu. Tapi awal-awal banget tuh sekitar SMP SMA lah. Aku udah tertarik dalam dunia kuliner. Lebih tepatnya ayahku lagi yang notice kalau aku suka sering hangoutnya di dapur. Jadi kalau banyak aku meluangkan waktu tuh di dapur bersama
mbakku di rumah. Terus aku suka ngeliat mbakku masak, kayak seneng aja gitu ngeliat kayak rempah-rempah, mbakku ngulek, bikin sambel. Walaupun aku kayak nggak yang nggak yang langsung masak waktu dari SMP gitu. Cuman ngeliatnya tuh seneng, dan ayahku to the point dimana beliau ngomong, Tam jangan sering-sering di dapur gitu. Kayak soalnya aku keseringan di dapur, kayak maksudnya kayak gerah ataupun bau gitu kan nanti aku. Tapi to the point dimana ayahku selalu ngomong begitu. Jadi cikal bakalnya tuh udah dilihat dari ayahku dari SMP SMA, kemudian SMA tuh milih antara kuliner atau fine art atau seni rupa untuk jurusan kuliah. Kemudian nggak keterima di seni rupa, dan itu sebenarnya aku membiarkan ya Tuhan gitu, maksudnya milih yang mana gitu. Aku kayak terbuka dua-duanya, kayak potensinya sama besarnya menurut aku gitu. Terus ya begitu aku keterima di kuliner di pastry di NHI Bandung. Aku kuliah selama 3 tahun belajar pastry. Kemudian itu aku lulus di 2020. 2020 pandemi, 2021 aku dapat kerja dengan Jakarta Vegan Guide. Begitu. Dan karena masuk Jakarta Vegan Diet itu baru vegetarian atau gimana? Sebelumnya sih mungkin kayak sekitar 6-7 bulan sebelum keterima di Jakarta Vegan Guide aku udah vegan. Sebelumnya lagi mungkin setahun, jadi kurang lebih 1,5 tahun lah aku udah menggelut di vegetarianisme sebelum aku keterima di Jakarta Vegan Guide. Keterimalah aku di Jakarta Vegan Guide, dan itu pertama kalinya aku bergelut di dunia vegan secara profesional gitu. Dan karena pandemi ya, jadi lulusan hospitality dan pariwisata tuh nggak yang banyak lowongan gitu, waktu kan industri paling terpuruk gitu, pariwisata dan hospitality. Kemudian di Jakarta Vegan Guide mereka melihat potensi aku di content creation gitu. Jadi sebenarnya mereka yang menjerumuskan aku di dunia content creation. Mereka yang melihat sendiri potensi aku di sana gitu. Terus 3 tahun lah kurang lebih aku belajar dari mereka dan bergelut di content creation dan berguru dengan mereka juga 3 tahun sampai akhirnya di November kemarin aku mulai konten sendiri gitu. Wow, ini menarik sekali nih ya, cerita karir terkait dengan kegiatan Tamtam sampai jadi plant-based chef dan juga konten kreator nih teman-teman ya. Tapi kemudian kita ini sekarang ini hadir ya, ini di studio RT ini adanya di Taiwan nih ya. Dan mungkin banyak yang bertanya-tanya terkait dengan kegiatannya Kak Tamtam di sini. Nah, ini ya kegiatan Tamtam di sini sendiri nih sebenarnya nih ya Kak Tamtam ya. Apakah terkait dengan yang namanya makanan vegetarian juga atau gimana nih? Sebenarnya kaitannya lebih ke term yang namanya adalah slow food. Jadi aku udah mengenal komunitas slow food ini udah dari 2 tahun yang lalu, dan slow food sendiri komunitasnya adalah komunitas yang mengadvokasikan terhadap sistem makanan yang baik untuk planet, baik untuk orang yang mengkonsumsinya, dan baik untuk orang yang menumbuhkannya atau memproduksikannya. Jadi baik untuk 3 tersebut. Itu adalah term slow food. Jadi itu aku kesini diundang oleh Slow Food Hualien, komunitas Slow Food Hualien. Mereka punya program exchange, lebih tepatnya Slow Food Indigenous Exchange Program 2025. Mereka punya program ini dan mereka buka submission form untuk delegasi-delegasi di dunia. Mereka memprioritaskan untuk orang-orang yang indigenous. Dan aku daftar, kebetulan aku keterima. Jadi selama seminggu aku dibiayai oleh mereka, fully funded kecuali flight tiketnya gitu. Jadi aku sangat grateful banget bisa ikut programnya dan bisa belajar banyak banget gitu. Banyak banget sih similaritas terhadap komunitas Amis atau komunitas adat Taiwan dengan Indonesia. Dan itu kenapa tujuannya aku kesini, karena mau melihat migrasi
Austronesia dari awal 5.000 tahun yang lalu. Jadi melihat secara langsung evidence-nya gitu. Wah, ini menarik banget ya, mempelajari terkait dengan yang namanya suku penduduk aslinya Taiwan juga. Kemudian juga biodiversitas yang ada di Taiwan sendiri, termasuk juga tanaman-tanaman yang sangat menarik pastinya nih ya. Terus jadi kepo nih ya Kak Tamtam ya. Kamu itu kenapa sih kok milihnya yang slow cook Hualien tapi terkait dengan biodiversitas nih? Aku ikut kebetulan mereka bagi 3 nih, ada 3 program di bawah dari program ini, ada biodiversitas, ada Cook Alliance sama Indigenous Travel. Dan aku tentunya milih biodiversitas karena konten-konten aku itu bukan hanya plant based atau berbasis nabati, tapi juga yang mempromosikan biodiversifikasi pangan di Indonesia. Jadi aku banyak konten-kontennya tuh yang misalnya mempromosikan umbut pisang atau batang pisang, yang mempromosikan bunga kelapa. Bunga kelapa tuh bisa dimakan loh, namanya manggar gitu. Atau mempromosikan ya gitulah macam-macam. Dan itu kenapa aku menggelut di biodiversifikasi pangan selama bertahun-tahun. Dan tentunya aku milih di program exchange ini di biodiversitas karena aku mau melihat ya ekosistem biodiversitas di Taiwan itu seperti apa, dan aku pun diajarin tentang cara foraging di sini di climate yang berbeda. Dan banyak banget similaritasnya, kayak misalnya ada satu wild ancestornya breadfruit atau sukun, itu namanya kluih di Indonesia. Itu mirip nangka tapi lebih dekat ke sukun. Tahu sukun kan? Tahu. Di sini tuh ada juga. Jadi wild ancestornya sukun, kluih ini itu ada di sini. Terus kayak kemarin mereka tuh lumayan banyak mengkonsumsinya juga, masyarakat Amis ini. Masyarakat Amis tuh salah satu masyarakat adat di Taiwan, dan ada berbelasan gitu, kalau nggak salah ada beberapa banyak kan ya. Amis salah satu yang populasi yang paling besarnya, dan mereka kebetulan banyak makan kluih ini. Terus kan kayak aku kaget ya, ada kluih di sini. Ternyata emang kayak kluih atau breadfruit atau sukun atau kluih itu memang banyak ditemukan di negara-negara yang archipelago, yang islands gitu, kayak di Hawaii atau di New Zealand atau di Fiji. Begitupun Indonesia sama Filipina gitu. Wah, ini menarik. Terus udah gitu nih, aku jadi penasaran ya. Kan tadi Kak Tamtam juga bilang kan, melihat biodiversifikasi yang ada banyak banget di Taiwan nih ya. Apa yang paling menarik selain kluih yang kamu temui nih di Taiwan? Yang menarik tuh salah satunya juga adalah cabenya mereka. Jadi cabe yang di Taiwan yang banyak orang konsumsi itu cabe yang besar. Cuman cabai yang masyarakat Amis banyak konsumsi itu cabenya sekecil ini. Itu banyak ditemukan sebenarnya di daerah timur Indonesia. Dan itu pedes banget gitu, kayak kecil dan cabai rawit. Kayak pedesnya pedes nyengat banget gitu. Tapi enak. Aku suka, dan masih bisa digregetin langsung gitu, langsung dimakan mentah-mentah. Selain kluih, apalagi ya? Aku senang banget nemu daun jeruk di Taitung. Oh ya? Iya. Ada di salah satu restoran, lucu banget sih. Aku kebetulan lagi traveling sama temanku dari delegasi Amerika, Alex namanya. Terus kita berdua di Taitung, lagi makan nih di restoran di Taitung. Terus kebetulan kayak kok aku nyium bau daun jeruk gitu di luarnya gitu, di depan pintunya. Ternyata bener dong, daun jeruk asli yang kita biasa makan gitu di Indonesia. Terus aku nyolong beberapa daun dari pohonnya. Soalnya besokannya aku mau bikinin sambal buat temanku orang Taiwan. Sambal daun jeruk. Wow. Pengalamannya ini menarik sekali. Iya. Jadi banyak banget ya yang bisa diambil ya kegiatannya ya ketika waktu Kak Tamtam sendiri itu berada di Hualien dan Taitung. Jadi kegiatannya itu cuman di 2 tempat ya. Jadi di Hualien dan Taitung ya Kak.
kebetulan program exchange-nya tuh eksklusif selama seminggu tuh di Hualien doang. Tuh, di Taitung cuman aku sendiri dan temanku delegasi yang lain yang kayak yaudah kita mau extend belajarnya langsung lanjut gitu ke Taitung. Cuman di Hualien sendiri itu programnya karena dibagi dari 3 program sub program lagi, jadi ada 3 atau 4 orang dari masing-masing programnya. Itu ekstensif banget sih, padat banget waktunya dan kayak kita belajar banyak banget, yang dimana bukan hanya kita merasa kita banyak banget wawasan yang kita terima, cuman seneng banget gitu, sangat menyenangkan sekali gitu, karena kita bener-bener immersive experience bersama Amis, komunitas Amis gitu di Hualien. Mereka menyambut dengan sangat amat hangat gitu. Mereka seneng banget ketemu delegasi-delegasi ini. Wah, gimana ya? Kayak it's beyond words gitu, kayak untuk mendeskripsikan experience aku selama seminggu. Dan jadi setiap hari kita constantly belajar koji making, belajar rice wine. Kemudian di besokannya kita foraging di urban foraging di desa dekat Hualien. Kemudian malamnya kita bikin apa namanya ya? Bentar, aku lagi mikir. Dia tuh kayak ini, kayak ketupatnya masyarakat Amis. Lucu deh, namanya Alivongvong. Alivongvong. Iya. Oh. Tahu nggak? Pernah dengar nggak? Aku pernah mengarah ke timur, tapi aku nggak tahu nama makanannya. Iya. Namanya Alivongvong. Alivong, dia tuh, iya. Kayak Alivongvong tuh kayaknya nama ketupat, nama cara ketupatnya. Kalau isiannya bisa macem-macem sih. Cuman ketupatnya mereka tuh namanya Alivongvong. Tapi lebih rumit karena mereka pakai semacam pandan. Bukan pandan yang biasa kita konsumsi, cuman masih dari family pandan. Karena pandannya tuh gede dan panjang dan lebih keras dan berduri. Jadi kayak dibagi 2 dulu pandan yang besar ini, kemudian dijadiin rajutan buat Alivongvong ini, buat ketupat. Bentukannya bener-bener seperti ketupat. Dan isiannya cuman beda dengan kita, biasanya kan isiannya kayak nasi dan santan terus dikukus atau direbus bareng. Mereka ada lebih kayak dimsum. Jadi udah ada isiannya. Mereka tuh banyak banget pakai ketan. Jadi bukan nasi yang biasa kita makan. Jadi mereka pakai banyak ketan putih. Kemudian ada babi, ada apalagi ada jamur. Kebetulan karena aku vegetarian, jadi aku nggak bisa makan. Cuman aku berpartisipasi di pembuatan Alivongvong ini gitu. Oh, ini menarik sekali ya. Bayangin teman-teman, aku aja baru pernah tahu nih teman-teman ya terkait dengan hal tersebut. Dan mungkin buat kalian yang tertarik bisa langsung ya go gitu ya, pergi ke Hualien nih seperti Kak Tamtam sendiri. Karena Kak Tamtam langsung gitu di tempatnya dan melihat langsung gitu ya. Terus aku juga kemarin kepo nih Kak Tamtam. Aku ngelihat ada yang namanya pembuatan tempe. Bener gak sih? Oh bener. Kita itu casual aja sih. Itu kebetulan yang Alex yang tadi aku sempat mention, sama ada temennya Alex juga. Kita masih di Slow Food Community, namanya Waiting. Kita bertiga cuman casual aja sih. Kita lagi pengen kebetulan ini sangat mengecewakan, tapi aku nggak bisa bikin tempe. Aku nggak yang ahli dalam fermentasi. Aku mencoba udah 3 kali bikin tempe dan gagal. Itu mengapa sampai sekarang belum ada konten aku cara buat tempe. Jadi lucu, sangat mengecewakan. Tapi yang mengajarkan cara buat tempe ini Alex, yang orang Amerika. Oh ya? Iya. Jadi beliau yang ngajarin kita mau ngajarin waiting sih. Aku udah mempelajari itu berkali-kali, tempe pastinya. Kita mau ngajarin waiting yang masyarakat asli di Taitung. Cara buat tempe, kebetulan tempenya karena nggak pakai soybean, nggak pakai kedelai. Kan tempe macam-macam ya, nggak pakai kedelai doang, ada pakai, bahkan yang aslinya tuh pakai kedelai hitam di Jawa dulu. Kebetulan kita kemarin pakai chickpea atau kacang garbanzo atau kacang Arab. Pakai chickpea, kemudian raginya ragi langsung dari Indonesia. Kemudian
pembalutnya atau bungkusannya itu pakai daun bambu karena daun pisang nggak sesering itu di sini. Wah, ini kedengarannya kayaknya bakalan enak banget ya dan seru banget. Gimana enggak nih ya, kacang chickpea alias garbanzo dijadiin tempe. Udah gitu pembungkusnya juga berbeda. Nah, kalau kalian pengen tahu selengkapnya seperti apa, tentu aja kita akan kepoin lagi Tamtam tapi di pekan mendatang.